Mari buka firman Tuhan sama-sama. Saya ingin mengajak kita melihat dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya tunggu Anda buka dulu Alkitab saudara. Lihat dulu judulnya. Saya yakin, saya harap semua kita sudah pernah membacanya. 1 Samuel 17. Siapa yang sudah ketemu tolong angkat tangannya. Oke, saya mau tanya siapa yang sudah pernah membacakan kisah ini? Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Siapa yang belum pernah membaca kisah ini? Saya ingat satu cerita, kalau Anda perhatikan judulnya Goliat menantang tentara Israel. Nah, saya ingat cerita teman saya, hamba Tuhan dari Malaysia, dia orang keturunan India. Suatu hari dia terbeban untuk membuka sebuah sekolah Alkitab di India, dan dia merintis, kemudian dia tinggal pulang ke Malaysia, kemudian dia kirim biayanya, dan dia serahkan kepada orang lain untuk mengelolanya. Nah, cukup lama dia tidak tinjau akan sekolah Alkitabnya, walaupun dia disebut sebagai presiden dari sekolah Alkitab itu. Tapi satu hari dia berketetapan untuk meninjau akan sekolah Alkitab yang pernah dia dirikan. Pada hari itu dia tiba di India, dan dia tiba di kampus. Para mahasiswa berjajar menyambut dia. Panitia memberikan kalungan bunga. Semua orang memberikan salam kepada dia. Dia sangat dihormati karena orang berkata, inilah presiden dari Bible School kita. Orangnya tinggi besar, hitam saudara, matanya bulat, nggak melotot pun bulat matanya. Jadi orang hormat dengan dia, orang segan dengan dia, orang juga takut dengan dia. Hari berikutnya setelah semua acara basa-basi seremonial selesai, dia memutuskan sesuatu pagi itu dan dia berkata begini, aku akan menguji sampai di mana kemampuan pengetahuan Alkitab dari para muridku. Lalu mendadak dia melihat akan kelas-kelas yang ada. Dia lihat seorang mahasiswa yang nampaknya begitu serius mendengarkan pelajaran. Dia berkata kepada dosennya, aku mau pemuda itu menghadap aku ke kantor sekarang juga. Dosennya kaget sekali, tidak tahu apa yang dalam pikiran presidennya. Lalu kemudian dia berkata kepada mahasiswanya, ada kabar buruk buat kamu. Bapak Presiden ingin kamu menghadap ke kantornya sekarang juga. Waduh, dia gemetar saudara. Salahku apa? Ya ingat, uang sekolah memang kagak bayar, semua gratis di sana. Ikut pelajaran aku setia, berbuat dosa tidak, mencuri juga tidak, ulangan juga lumayan hasilnya. Dia begitu panik, dia begitu ketakutan, tapi dengan tergopoh-gopoh dia masuk ke ruang dari presiden ini, hamba Tuhan ini. Lalu rupanya di situ dia sedang ditunggu saudara. Pemuda ini dipersilahkan duduk. Lalu kemudian hamba Allah ini berkata begini, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jawab seperti yang kamu tahu. Nah, ini orang kalau ngomong biasa saja sudah mengerikan, belum kalau marah saudara. Suaranya gede sekali. Dia berkata, jawab seperti yang kamu tahu. Iya Pak, katanya dengan gemetar saudara. Dan dia bertanya, siapa yang membunuh Goliat? Maaf Pak, bukan saya katanya. Saya tidak pernah bunuh orang. Saya janji Pak, sumpah, bukan saya katanya. Kalau bukan kamu, dia sudah hampir meledak tertawa dan marah, campur jadi satu saudara. Dan dia berkata, kalau bukan kamu siapa? Tidak tahu Pak, tidak pernah saya pembunuhan di sini katanya. Ini sudah sekian saudara ini emosinya. Dia panggil satu mahasiswa lagi. Dengan gemetar karena dia lihat temannya gemetar di kursi saudara. Dia berkata, celaka ini, ada apa ini? Dia berkata kepada yang kedua, duduk katanya. Ya Pak katanya. Saya mau mengajukan pertanyaan kepadamu, jawab seperti yang kamu ketahui. Iya Pak. Siapa yang membunuh Goliat? Bukan saya katanya. Saya nggak pernah bunuh siapapun. Waduh, nggak tahan saudara.
Dia berkata, panggil dosennya. Dosen perjanjian lama, saudara. Datang dosen perjanjian lama. Dipanggil presiden, gemetar, saudara. Duduk. Dia berkata, ini 2 mahasiswamu? Betul, Pak. Aku tadi bertanya pada mereka, siapa yang bunuh Goliat? Mereka berkata, bukan mereka. Bagaimana ini? Dosennya berkata, betul Pak, mereka tidak pernah bunuh orang. Mereka orang baik, katanya. Ini di sekolah Alkitab, saudara. Siapa yang bunuh Goliat, saudara? Puji Tuhan. Kok sama orang India itu? Saya berdoa Anda baca Alkitab dong ya. Supaya pertanyaan yang simple dengan mudah Anda jawab. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang belum tahu akan kisah ini? Coba angkat tangan, saudara. Bukan untuk menguji Anda supaya saya bisa lompat kalau saya perlu. Siapa yang belum pernah baca sekalipun kisah ini? Oke, puji Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan beberapa hal yang Tuhan taruh dalam hati saya pada pagi hari ini. Tentang apa yang sebetulnya terjadi dalam gereja Tuhan. Kalau Anda perhatikan akan kisah ini, satu hari orang Filistin datang menantang berperang akan orang Israel. Biasanya 2 pasukan dibenturkan, tapi hari itu orang Filistin punya seorang pendekar yang begitu besar, begitu kuat dan sangat perkasa, namanya Goliat. Lalu mereka berkata begini, mari kita bertanding, bukan 2 pasukan dibenturkan, tapi 2 pendekar kita beradu. Siapa yang menang, maka dia akan jadi penguasa dari yang kalah. Dan muncul dari tengah-tengah orang Filistin pendekar yang Alkitab berkata, namanya adalah Goliat. Dan Alkitab berkata, orang ini menantang perang sambil dia maki-maki akan orang Israel. Saya yakin dia maki-maki Tuhan juga. Dan dia berkata, tampilkan salah seorang daripadamu. Mari kita bertempur. Saudara, dalam pertempuran seperti itu, apa yang kemudian terjadi pada orang Israel? Nah, pada pasal 17, ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari, dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Nah, sedangkan dari orang Israel, apa yang terjadi? Lompat pada ayat yang ke-24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, sekarang Anda bayangkan ini peperangan, saudara. Dan ini yang terjadi pada gereja Tuhan pada hari-hari ini. Satu kubu orang Filistin, kubu yang lain adalah tentara Israel. Setiap pagi Alkitab berkata, orang Israel siap berperang, menata barisan, siap. Pada pagi yang sama, orang Filistin lakukan yang sama. Bedanya adalah, dari mereka keluar Goliat. Tentara ini sudah rapi berbaris setiap hari 40 hari, saudara. Tapi ini kerjaannya, baris, Goliat keluar, teriak-teriak, kabur. Sembunyi. Nanti pagi, baris lagi. Goliat muncul, kabur lagi. Pagi, baris lagi. Goliat muncul, kabur lagi. Hebatnya kok tekun, saudara ya. Baris kabur, 40 hari, saudara. Ini kalau mau namanya ketekunan yang harus tengking, ya kayak begini, saudara. Saya perhatikan gereja di mana-mana. Itu hobinya baris kabur, saudara. Kita ini sudah terlalu banyak seminar, terlalu banyak ceramah, terlalu banyak kegiatan yang sekedar membuat orang baris. Wah, kita bertempur. Lagu-lagu kita sudah bagus. Sayang, sebatas lagu saja. Kita bertempur, tentara Allah. Bom, nganjuk bom meledak. Bubar, saudara. Kristen bukan begitu. Menyedihkan sekali. Seminar, segala macam seminar. Pujian penyembahan sudah. Peperangan rohani, sel, misi, apa? Name it. Sebutin, saudara.
Begitu banyak seminar. Seperti orang seminar kan begini, baris ya, sel 55. Oh 55. Oh keliru ini. Cara Yosafat, pujian penyembahan dulu. Penyanyi semua di depan, baris. Goliat muncul, rebana kita krek. Semua diseminarkan, pada saat harus engage, harus berhadapan, benturan terjadi. Kabur, saudara. Tidak ada keberanian dalam roh kita untuk bertindak sesuatu seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau jujur, lebih banyak orang Kristen senang seminar KKR. Tapi sebetulnya hanya disuruh baris dan tidak berbuat apa-apa setelah Allah perintahkan sesuatu. Bahkan saya perhatikan kita ini cenderungnya dari jago kandang. Ya, kalau di gereja, ya begitu keluar, habis. Kristen ya, dari lahir. Anaknya Yesus ya, kira-kira. Dibuat begitu rupa, sampai orang tidak tahu bahwa kita anak Tuhan. Setiap ada ancaman apapun, itu dilihat sebagai sesuatu yang mengerikan. Dan kemudian Yesus kelihatan kecil dalam kehidupan kita. Saya perhatikan saudara, ini fakta yang sangat-sangat menyedihkan saudara. Kita diajar baris, setiap pagi baris saudara. Kayak begitu saatnya Goliat tampil, tidak ada orang bergerak untuk mendekati dia. Dan kalau terus seperti ini, kita akan terus terintimidasi. Dan kita akan mengintimidasi orang pada akhirnya. Karena kita ketakutan sendiri. Gereja yang membiarkan dirinya diintimidasi oleh keadaan apapun, dia akan mengintimidasi orang lain. Dan dia akan membuat orang lain juga ketakutan dan tidak bergerak seperti dia bergerak. Saya percaya kita sedang menghadapi akan raksasa terakhir. Jangan punya hobi ketekunan yang salah, saudara. Baris, kabur, capek. Saya yakin bukan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya yakin Tuhan mau kita mengalahkan semua lawan-lawan kita dengan cara Tuhan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Dan ini yang menyedihkan sekali. Saya senang dengan tulisan yang dikutip dari tulisan Ed Cole, yang dikatakan jangan berdoa minta kesempatan, tapi berdoa supaya ketika kesempatan itu ada, kita siap menggunakannya. Dan Allah sudah berikan kesempatan begitu banyak kepada kita. Tapi seringkali roh kita nggak ada nyalinya sama sekali. Kita hanya suka baris, buat berbagai macam hal, sekedar untuk baris. Tapi ketika kenyataan faktanya kita harus berbenturan, saudara, kita cenderung memilih kabur. Dan kita cenderung memilih main amannya sendiri. Yang penting kita aman. Kalau gereja cari amannya, peperangan tidak pernah dimenangkan. Sekalipun kita boleh teriak dengan slogan-slogan seperti apapun, kalau gereja hanya sekedar cari amannya, kita tidak akan pernah mendapat apa-apa. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita akan kita sia-siakan. Saya berdoa, mari kita keluar dari kandang kita. Lihat bahwa tuayan sudah Allah berikan di depan mata kita. Saya yakin sesuatu yang luar biasa sedang Allah kerjakan di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Nah, karena banyak orang berkata begini, ini tahun tuayan. Tapi jujur, kalau Anda mau jujur ya, lihat. Orang berteriak-teriak tahun tuayan. Coba berapa sebetulnya yang gereja tuai dalam tahun-tahun terakhir ini? Kalau namanya tuayan besar, setahun hanya 20-30 orang baru. 50-100 orang baru. Itu belum tuayan, saudara. Itu cuma iseng. Kalau tuayan, Anda akan mengalami peledakan yang luar biasa. Boom! Dan saya memang berani berkata, ini tahun tuayan. Begitu mudah orang terima Tuhan. Ini waktunya. Tapi gereja main aman. Tidak mau keluar dari kandangnya. Kita jago kandang. Singa sirkus. Ditonton bagus,
tapi tidak melukai. Dan itu bukan yang Tuhan inginkan sebagai gereja Tuhan. Kenapa saya berani berkata ini tahun tuayan? Kami ngalami, saudara. 2 tahun lalu, gereja hanya 462 members. Saya nggak hitung attendance. Members kami hanya 462. Hari ini sudah 3.000, saudara. Dalam 2 tahun, dari 462, dari 3.000 dalam waktu 2 tahun. Dan lebih dari 75% adalah baptisan kami sendiri, bukan pindahan dari gereja lain. Kenapa? Saya belajar sesuatu begini. Selama kita tidak berani bergerak keluar, tidak akan ada apa-apa sebetulnya. Yesus tidak pernah berkata, tunggulah jiwa-jiwa datang. Nggak pernah. Dia berkata, pergi. Amen. Kalau kita suruh nunggu Roh Kudus itu. 2000 tahun yang lalu. Tapi ketika sampai kepada jiwa-jiwa, selalu dia gunakan kata-kata yang unsurnya agresif. Anda harus keluar, melepaskan diri dari semua keterikatan, ketakutan oleh karena bayang-bayang kita sendiri. Dan saya percaya kalau gereja bisa lepas dari semuanya ini, tuaian besar sebetulnya sudah di depan mata kita. Satu hari, Tuhan beri anugerah buat kami. Tuhan buka pintu dalam beberapa bulan pada tahun lalu. Kami masuk di hampir semua SMP dan SMA, SMU di Semarang. Kepala sekolahnya berkata begini, saya kumpulkan semua siswa saya beri kalian waktu 2 jam. Buat apa saja kamu mau. Setelah itu 2 jam selesai, masuk kelas balik. Saya sudah cukup lama tidak masuk ke sekolah-sekolah. Sehingga saya berpikir bahwa saya akan ketemu dengan orang-orang yang sangat sopan-sopan seperti Anda kalian di sini. Saya menjumpai fakta. Maaf bicara saya berkata, liarnya luar biasa. Diajak nyanyi, lagunya nggak ngerti, saudara. Ngomong sendiri. Kesaksian, ribut sendiri. Yang bersaksi kita keliru sedikit itu, bekas artis. Jadi semua bersiul merdunya luar biasa. Nyanyi lagi, nggak ngerti apa-apa. Saya bilang, Tuhan, ini kok lebih jahat dari setan ya? Kira-kira ini iblis takut tersaing. Liarnya luar biasa, omong jorok. Nggak heran kepala sekolah minta kami kebaktian 2 jam. Dan kemudian mereka minta supaya kami mendoakan mereka. Mungkin guru-gurunya sudah TBC semua, lihat muridnya kayak begitu, saudara. Dan akhirnya tiba waktu yang tidak saya tunggu-tunggu. Saya harus menyampaikan firman di depan orang-orang penghuni Gua Adulam. Liar, saudara, liar. Dan seperti yang saya duga, mereka tidak dengar khotbah saya. Bapak kurang diurapi, mungkin saudara. Saya nggak tahu. Saya khotbah nggak dengar mereka. Kalau sempat direkam, saya berkata itu khotbah paling jelek yang pernah saya buat, saudara. The worst selama hidup saya. Setelah kira-kira 20 menit, 15 menit, saya berdoa berseru-serulah saya kepada Tuhan. Lepaskanlah hambamu dari yang jahat. Kapan saya selesainya? Dan Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dia berkata kepada saya begini, berhenti hambaku. Saya lagi di tengah-tengah khotbah dan saya lagi bingung nih, saya mau akhiri di mana, saudara? Dia berkata, berhenti. Langsung saya berkata, amin. Senang mereka, saudara. Gak tahu juga kok. Itu khotbahnya apa? Amin, mereka senang. Tuhan berkata begini, ajak mereka nyanyi. Saya ajak mereka nyanyi. Ajak mereka doa. Saya bilang, sekarang semua berdoa. Begitu berdoa, roh agamawinya keluar. Waduh, kusuknya luar biasa. Di tengah-tengah orang mulai kusuk berdoa. Para provokator bekerja. Itu kepala teman dipukuli. Doa lagi. Makanya saya bilang, ini setan pun kalah jahat ini. Orang sembahyang, dipukulin kepalanya. Terus pura-pura berdoa lagi. Saya bilang, Tuhan suruh ngapain orang kayak begini? Roh Kudus berkata begini, suruh mereka terima Tuhan Yesus. Saya bilang, yang benar, ini pasti suara setan, dalam nama Yesus pergi. Tapi itu suara Tuhan, saudara. Suruh mereka terima Yesus. Saya bilang, gak bisa.
Teori mengatakan, teori penginjilan, beritakan nama Yesus, 3 langkah keselamatan, baru undang orang terima Yesus. Ini selangkah aja nggak ngerti mereka, saudara. Tiba-tiba lompat langkah keempat. Gimana caranya? Dia berkata, suruh mereka terima Yesus. Lalu saya berkata, semua doa ya, jangan pukul-pukul kepala orang. Yang mau terima Yesus, angkat tangan. Hampir semua angkat tangan. Saya bilang dalam hati, bohong. Saya nggak punya iman sendiri, saudara. Saya bilang, bohong ini orang kira-kira. Terus saya berkata begini, yang serius banget terima Yesus, berdiri. Semua berdiri. Saya bilang, double bohongnya nih. Dalam hati, saudara. Ya. Masa dari liar langsung. Nggak ada. Berdiri. Terus saya berkata begini, yang serius banget, saya berkata, maju ke depan, maju semua. Tapi saya bisa lihat, maju begini, maju. Ini ya, sikutnya nih. Yes. Saya pikir nih, dosa terakhir pun masih dia buat. Gitu kan. Itu sebenarnya makin jadi, saudara. Kebal firman, kira-kira. Udah, maju ke depan semua, saya bilang, suruh ngapain nih Tuhan? Ya pimpin dong, terima Yesus. Sekarang ikutin saya ya, doa terima Yesus. Saya suruh mereka niruin saya berdoa. Udah, terima Yesus. Saya bawa kaunselor cukup banyak. Dan Tuhan berkata, sekarang doakan mereka satu persatu. Begitu mereka dipegang bahu mereka, didoakan. Itu seperti kayak angin masuk di hall sekolah. Ya. Itu anak-anak jadi nangis kayak anak kecil. Di situ saya tahu Tuhan itu luar biasa. Pada pelepasan jamaah Tuhan nangis teriak-teriak kayak anak kecil. Di setiap sekolah saya masuk selalu ceritanya seperti itu. Akhirnya yang resah siapa? Gurunya dan kepala sekolahnya. Doa pagi sekolah biasa jam 6 mereka doa. 5-6 orang. Begitu KKR itu terjadi, 5:30, 100-200 anak sembayang di lapangan basket, teriak-teriak nyembah pakai bahasa roh. Yang akhirnya resah kepala sekolahnya, saudara. Manusia itu bingung, mau liar resah, mau baik resah, saudara. Tapi saya lihat dari situ, kita menangkan ribuan jiwa datang kepada Tuhan. Saya beritahu ribuan. Puncaknya kami tahun lalu buat KKR 2 hari untuk pelajar. Ribuan, saya khotbahnya 10 menit. Saya altar call ribuan orang maju ke depan. Dan sampai hari ini Tuhan memberkati. Kita mengalami pertumbuhan. Satu di antaranya, ketika kita mulai keluar dan kita mengambil tuayan yang memang sudah matangnya luar biasa. Saya berdoa acara konser saudara akan jadi ajang Anda menuai jiwa-jiwa. Cari jiwa. Ada yang mesti keluar, bawa mereka ke dalam acara ini. Jangan diemin aja. Amen, saudara. Dan saya berdoa Anda dengan berani, dengan tegas, beritakan Yesus. Itu kebutuhan manusia. Jangan diperlunak berita Injil. Sampaikan apa adanya. Anda perlunak berita Injil karena Anda ketakutan. Engkau tidak akan pernah menuai apa-apa. Ketajamannya itu ada pada kebenaran dan bukan pada rasa takut kita, saudara. Gereja sukanya begitu. Baris bubar, baris bubar. Saya berdoa ada orang mulai teriak, Tuhan, aku capek cara begini. Tiap hari baris bubar, memang tekun 40 hari, saudara. Tapi kalau cuma baris bubar, nggak ada poinnya. Saya berdoa, Tuhan berbicara sesuatu dalam hati kita. Amen, saudara. Nah, hal yang kedua, lihat pada ayat yang ke-26 dari pasal 17 ini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Di tengah-tengah kebekuan rohani seperti itu, di tengah-tengah gereja hanya baris bubar,
Ada satu orang muda yang resah melihat apa yang ada. Kalau kita ingin melihat terobosan dalam gereja, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dibutuhkan akan keresahan pada roh kita, menyaksikan akan semua yang ada. Setiap kali kita sudah merasa nyaman dengan keadaan dan kita merasa ini sudah benar, Anda dan saya tidak akan pernah menikmati breakthrough, terobosan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Semua terobosan ke arah level yang selanjutnya dibutuhkan orang yang rohnya mulai gelisah, menangkap ketidakberesan yang terjadi, dan bukan dengan berontak mengalahkan Saul dan melawan Saul, tapi rohnya mulai berseru-seru menjerit kepada Allah berkata, Tuhan, masakan hanya seperti ini yang Engkau desain buat kami. Dan orang ini adalah Daud. Secara manusia orang berkata dia nggak bisa apa-apa. Tapi orang ini punya keresahan dalam rohnya. Sadar, ada sesuatu yang tidak tepat yang terjadi. Ada keadaan yang bukan ilahi yang sedang terjadi. Dan kalau kita sudah mulai resah, keresahan itu hanya muncul ketika orang itu bergaul dengan Allahnya. Kenapa? Karena dia mulai membedakan antara kemuliaan Tuhan dengan kesuraman gereja yang kontrasnya luar biasa. Orang yang bergaul dengan Allah, dia akan bisa melihat akan terang dari kemuliaannya. Ketika dia keluar dan dia bertemu dengan orang Kristen yang lain, dia melihat akan kemuraman gereja. Dia melihat adanya hal yang berbeda sekali dari sumbernya dan dari hasilnya. Ketika dia membedakan dua dunia berbeda inilah, rohnya mulai resah. Dan dia mulai berkata, ini yang benar. Tapi kenapa faktanya seperti ini? Itulah keresahan yang ada. Kalau orang Kristen bergaul dengan Allah, dan Daud ini orang yang bergaul dengan Tuhan, dia melihat bagaimana terangnya Tuhan, kemuliaannya Allah, cerahnya surga. Ketika dia melihat di lapangan, di medan perang, betapa suramnya tentara Tuhan, rohnya mulai gelisah. Dan dia berkata, bagaimana mungkin hanya satu orang yang tidak bersunat bisa menindas tentara Allah seperti ini. Dan begitu rohnya mulai resah, dia tidak menyalahkan Saul, tapi hatinya berseru menjerit kepada Allah. Dan pada waktu itulah awal dari titik breakthrough, terobosan yang Allah mulai beri. Keresahan itu akan membawa dia pada titik yang tajam sekali. Dan dia berkata, aku mau jalan dengan Allah. Dan hanya Allah saja. Saudara sekalian, kenapa saya berani berkata dia bergaul dengan Tuhan? Kalau Anda perhatikan pada ayat yang ke-40. Ketika dia menghadapi Goliat, Alkitab berkata, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Yang disambar tongkatnya. Apa itu maksudnya, saudara? Tradisi mengatakan begini, saudara. Di Alkitab tidak dijelaskan. Tapi tradisi mengatakan begini. Setiap laki-laki terutama, yang diurapi dan terima berkat dari orang tua, dari nabi, dia bukan sekedar diurapi. Tapi si orang tua atau si nabi itu menyediakan sebuah tongkat bagi laki-laki itu atau pria itu. Dipilih dari kayu yang paling keras, direndam dalam ramuan tertentu untuk membuat kayu itu makin keras. Setelah berkat atau pengurapan diberi, maka kayu itu diserahkan, tongkat itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Bukan sebagai alat bantu jalan, tapi tongkat itu sebagai seperti buku harian kalau kita hari ini. Nah, orang pada waktu itu akan mengukir dengan ukiran tertentu setiap kali dia mengalami perjalanan dengan Allahnya. Dan itu ukiran dimulai dari bawah tongkat, terus naik ke atas. Makin dia bergaul dengan Tuhan, pada menjelang akhir hidupnya, biasanya itu sudah mencapai akan kepala tongkatnya. Dan seluruh tongkat itu penuh dengan ukiran. Hanya dia yang tahu makna setiap ukiran dan Tuhan yang tahu. Sebab tongkat itu dengan ukirannya menunjukkan bagaimana orang itu mengalami pengalaman dalam pergaulannya dengan Allah secara pribadi. Ketika dia menghadapi Goliat yang disambar tongkatnya. Karena itu mengingatkan dia apa yang sudah Tuhan kerjakan selama ini di dalam hidupnya. Dia mau berkata, kalau singa dan beruang habis yang begini
gua sikat sekalian. Dan dia mau berkata, hei Goliat, aku tambahin dengan tulisan di sini, kepala lu putus hari ini. Dan dia berkata, aku siap ukir namamu di sini dengan kepala terpenggal. Coba buka apa yang Mazmur katakan, saudara. Lihat Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42. Lihat mulai ayat yang pertama. Ini contoh orang yang gelisah di dalam Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Itu pertanyaan yang menghina sekali. Yang berkata, buktikan di mana Allahmu. Itu menciptakan keresahan pada pemazmur ini. Dan keresahan itulah yang membuat dia makin mencari Allah. Dan makin merindukan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang keliru mengaplikasikan keresahannya. Keresahannya dia tutup dengan kegiatan. Tidak pernah menimbulkan breakthrough. Keresahan dalam roh kita akan membawa kita makin mencari Tuhan. Berkata, Tuhan, aku tahu ini tidak benar. Ada yang tidak tepat dengan apa yang ada. Masakan hanya begini. Dan itu membuat dia mencari Allah dalam hidupnya. Dan dikatakan, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Dia tidak hiraukan penghalang, dia terobos begitu banyak orang. Mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Di tengah orang begitu banyak bersorak-sorai, ada orang yang resah dan berkata, ada yang tidak sesuai dengan planningnya. Dan dia berkata, kenyataan tidak sesuai dengan sumbernya. Hati dan rohnya mulai gelisah. Dan orang ini akan cari Allah dengan segenap hati. Kalau dalam gereja Tuhan, ada orang-orang yang mulai gelisah. Dengar baik-baik saudara. Engkau harus cari Tuhan lebih lagi. Dari hidupmu lah breakthrough akan terjadi. Saya gelisah ketika jemaat hanya 462. Saya dengar nubuatan berkata ini tahun tuanya. Saya bilang, Tuhan, aku tidak puas. Aku tidak yakin hanya begini. Kami diberkati dengan gedung cukup besar, saudara. Dan sudah dibayar semua, secara keuangan diberkati. Tapi saya berkata, gereja bukan ada untuk cari uang. Gereja ada supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Saya lihat itu membuat sakit sekali di roh. Saya berkata, kapan Tuhan waktunya? And how? Bagaimana caranya? Tapi itu keresahan awal dari apa yang Tuhan kerjakan kemudian. Kalau gereja sudah mulai nyaman dengan apa yang ada, bahkan kita cari berbagai macam excuse membenarkan keadaan kita, Anda sebetulnya sudah siap untuk gagal dan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau orang bergaul dengan Allah, dia cari dan dia lihat apa yang di atas. Ketika dia berpaling, dia melihat kesuraman di bawah. Rohnya mulai gelisah. Kalau kegelisahan itu kita teruskan, roh Allah akan membangkitkan satu terangan dalam syafaat kita. Dan kita berkata, Tuhan, do something, lakukan sesuatu. Dan engkau akan lihat breakthrough akan terjadi. Amen, saudara. Poin yang terakhir, dengar baik-baik, lihat pada ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ketika kata Saul kepada Daud, lihat ini tipe raja yang terintimidasi. Tipe raja yang sangat agamawi. Dia berkata begini, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tapi Saul tidak sungguh-sungguh dengan yang dia katakan. Hanya kebiasaan aja, Tuhan menyertai engkau. Pada kalimat berikutnya, dia berbuat sesuatu. Karena dia tahu penyertaan Tuhan tidak cukup. Orang agamawi
dan orang yang ketakutan tidak cukup hanya dengan penyertaan Tuhan. Lihat, dia berkata, Tuhan menyertai. Nah, kalau Tuhan menyertai, saudara, siapa yang sanggup mengalahkan kita? Tapi kalau kita terikat oleh ketakutan dan roh agamawi, Tuhan menyertai saja tidak cukup. Sebab dia tidak pernah kenal akan Allah yang dia sebut-sebut dengan perkataannya. Dan dikatakan demikian. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaka di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Dan dia buat langkah yang berani. Kemudian ia menanggalkannya. Hei, dengar baik-baik. Kalau rohmu mulai gelisah, dan kau berkata, Tuhan, bukan ini yang kau mau. Bukan hanya di sini. Satu hari Allah akan bawa engkau dalam titik yang sangat-sangat tajam sekali. Sampai orang berkata ini ekstrim. Dan engkau berani buat keputusan. Pakaian Saul baik buat dia. Karena nyalinya cocok dengan pakaiannya. Bye-bye. Aku tidak butuh itu. Dia tinggalkan semua. Itu penghinaan. Anda pikir kalau raja pakai begitu Anda tolak, itu enggak menghina, penghinaan. Tapi orang ini kenal siapa Allahnya. Tanggalkan. Gereja hari ini sudah canggih, saudara. Canggih sekali. Hebat. Segala macam apa? Kita kan hebat sekali ya, pelajaran macam-macam. Begitu canggihnya. Sampai luar biasa. Saya kadang-kadang bingung lihat ya. Sekarang kan gereja belajar soal sel, belajar apa. Dan kembalikan soal Alkitab. Dulu para murid rasul-rasul itu kagak ngerti soal sel, saudara. Itu sebetulnya kehidupan spontan yang keluar. Tapi kita kan pinter, kita formulasikan. Lalu sistem ini, akhirnya sistem, pemimpinnya belajar sana sini, jemaatnya bingung. Pak ini belum jadi, berubah lagi. Muter, kembali ke sini lagi Pak. Iya ya, balik lagi saudara. Bingung saudara. Dengar baik-baik. Harus ada life before structure. Anda boleh punya structure sebagus apapun. Nggak ada life-nya. Seperti pakaian perang. Yang penting itu nyali orang yang pakai pakaian itu saudara. Kalau nyalinya kagak ada, itu pakaian gak ada gunanya, malah ngerepoti. Dan gereja hari ini senang membuat pakaian-pakaian perang yang indah-indah. Akhirnya untuk jalan aja susah. Stuck. Kayak robot. Emangnya ini Robocop, saudara? Nah, gue lihat ketemu orang begitu. Dia bilang, ini gue injek aja mati. Semua yang baik, kalau di dalamnya tidak ada kehidupan, membelenggu kita, saudara. Dan kita jadi agamawi. Nah, Pak, pakaian kan penting, Pak. Baju surah ketopongnya penting. Tapi kalau nyalinya kayak Saul, baris bubar, itu pakaian dilepas aja, lebih aman. Kenapa? Dikira rakyat nggak dibantai. Anda pakai begituan, mati duluan, saudara. Anggap ya. Dan saya sedih lihat kenyataan. Karena kalau Anda cek di seluruh sejarah gereja, tidak pernah ada gereja tumbuh dan revival dimulai dengan sistem, nggak pernah ada itu. Tapi kita berkutat merombak sistem terus. Sedangkan kehidupan di dalam nggak ada. Amen. Coba kita berpaling lihat ke Tuhan. Dia mulai dengan para nelayan yang sederhana, yang tidak tahu apa-apa. Dan dia mulai belajar dari nol. Paus yang pinter dihabisin sama sekali. Sampai dia berkata, aku gak punya confidence lagi pada dagingku sendiri. Dibutuhkan orang yang berani seperti Daud. Yang berkata, aku jalan dengan dia. Pakaianmu bagus, kamu pakai dah. Kamu pakai. Kelak saya tahu ini pakaian yang sama yang membuat Saul dipenggal lehernya. Kenapa?
Dari pakaiannya ketahuan dia raja, saudara. Kalau lihat ada raja lain yang perang dilepas pakai pakaian biasa, karena pakaian itu atributnya, dia ketahuan sampai mayatnya pun dihina orang gara-gara pakaian ini. Saya yakin. Tapi orang-orang seperti ini dibawa Tuhan ke titik yang begitu tajam. Hanya Tuhan saja, tidak yang lain. Dan breakthrough terjadi. Dan saya tidak anti manajemen, tapi tidak boleh itu membuat seperti kita memakai ketopong dan pakaiannya Saul. Sampai untuk jalan aja susahnya luar biasa. Begitu banyak aturan kita buat, akhirnya kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Allah perintahkan kita berbuat sesuatu, kita berkata, nggak bisa Tuhan. Terlalu banyak ini. Bergerak pun kita nggak bisa. Goliat hanya butuh batu kecil, saudara. Saul, saya bersyukur, dia lepaskan juga pedangnya Saul. Dia dapat pedang lebih gede, saudara. Pedangnya Goliat. Daud akhirnya pakai pedangnya Goliat. Ditaruh di Nob, di rumah Allah, diambil. Dikejar Saul, dia bawa pedangnya Goliat. Pedang Anda boleh setajam apapun. Kalau nyali di dalam nggak ada. Ya. Apal ayat seperti apapun. Kayak orang Farisi sekalipun. Anda tidak punya kehidupan di dalam, tetap mati. Dan akhirnya kita akan membelenggu orang. Orang yang terbelenggu dalam ketakutannya akan membelenggu orang lain. Saya berdoa, Allah akan buka mata rohani kita. Kalau Anda ingin ke next level, ini saya. Kalau Anda ingin breakthrough, sesuatu yang merobek, butuh yang tajam. Kita terlalu kompromi. Kita membuat semua jadi indah. Tanpa sadar, kita buat pakaian Saul dalam hidup kita. Akhirnya hanya berikhtiar untuk berjalan. Demi kasih Tuhan, saya berdoa. Tuhan melepaskan kita dari semua yang tidak berkenan di hadapan. Saya berdoa di tengah-tengah kita ada banyak orang yang resah. Melihat akan gereja Tuhan hari ini. Dan mulai melihat Tuhan, kalau aku melihat Engkau, aku lihat kemuliaan seperti itu. Kalau aku berpaling melihat tentaramu, muram, suram, dan tidak seperti yang Tuhan inginkan. Kegelisahan itu jangan kau matikan, saudara. Itu dari Dia, untuk membuat kita bergerak menuju ke arah Dia. Dengar baik-baik. Kalau itu yang dari hidup kita, Allah akan berikan terobosan, saudara. Kalau Anda dan saya nyaman dengan keberadaan kita hari ini, kenyamanan itu akhirnya mematikan kita. Senjata iblis yang paling luar biasa pada hari ini adalah memberikan rasa nyaman kepada kita. Perasaan kita sudah arrive, sudah tiba. Itu berbahaya sekali. Kalau engkau biarkan dirimu dibawa Tuhan dalam tengah-tengah tebing, dan engkau sadar aku hanya perlu terus bergantung kepada Tuhan, engkau akan menikmati terobosan-terobosan yang luar biasa dari Tuhan kita. Kami gereja baru mulai 9 tahun yang lalu. Saya berkata beberapa tahun pertama selalu tidak mudah. Tapi kalau kita biarkan kegelisahan dari roh Allah itu bekerja, Allah bisa berikan begitu banyak terobosan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Kami punya beberapa orang yang sudah jadi misionari di bangsa lain. Saya suka Anda taruh bendera ini. Tempat kami juga dikitari bendera. Dan misionari kami sekarang kerja di Kamboja, di antara anak-anak yatim piatu. Satu lagi di Vietnam Utara. Itu masuk di antara gereja bawah tanah di Vietnam Utara. Bahaya sekali. Tapi dia diterima oleh para pemimpin gereja bawah tanah. Itu ajaib sekali. Misionari dari berbagai negara sudah bertahun-tahun di sana. Ketemu mereka pun tidak bisa. Anak ini baru 10 hari masuk Hanoi, saudara. Jadi welcome, diterima, dan jadi berkat untuk para pemimpin gereja bawah tanah di Hanoi, Vietnam Utara. Satu lagi jadi berkat Tuhan di Pulau Palau. Dia ikut membantu pelayanan di The Voice of Hope Radio, yang tiap sore ada khotbah yang dipancarkan. Sebagian besar khotbah saya pakai shortwave. Dan saya terima begitu banyak surat dari berbagai pelosok di pedalaman yang mereka diberkati sekali. Dan ini menjangkau sampai ke Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia. Kuat, cukup kuat memancarnya. Dan terakhir saya dengar kesaksian luar biasa. Keluarga ini sudah bisa melayani keluarga dari Presiden Palau.
Allah pakai dia luar biasa. Kami merintis gereja-gereja di Kalkuta di India. Dan Tuhan sedang bekerja juga di sana. Saya berdoa ada terobosan di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Saya nggak yakin kita dibawa pada level yang seperti sekarang terus. Ada maksud ilahi yang luar biasa sedang Tuhan kerjakan. Tapi apakah ada orang yang gelisah dengan apa yang ada? Kegelisahan yang dari Tuhan akan membawa engkau mencari Allah dengan segenap hati. Kegelisahan yang dari roh Allah akan membuat Anda terus mencari Tuhan. Dan engkau berkata, bukan hanya di sini. Tuhan, bukan hanya di sini. Kita syukuri semua yang sudah ada. Tapi dengar baik-baik, bukan hanya di sini kita ada. Allah mau berbawa kita bergerak pada level berikutnya. Next level. Dengan saudara, mari berdiri bersama-sama.